Rusdi. Rusdi udah bentar lagi UTBK SNBT, tapi dia masih males-malesan. Dia disuruh belajar sama ibunya, malah bilang, udah gampang itu bu, gak usah belajar, bisa 800 kok nilaiku. Si Rusdi pun lanjut rebahan, buang-buang waktu, dan malah ngebeban orang tua, karena gak pernah bantuin orang tuanya. Jangan jadi kayak dia, mending jadi kayak Mas Gatot. Mas Gatot udah belajar UTBK H-1 tahun. Mas Gatot belajarnya terstruktur, terjadwal, dan dia bagi waktu kapan harus belajar, kapan harus istirahat. Tidak hanya itu, Mas Gatot juga aktif mencari info beasiswa agar bisa meringankan beban orang tua. Mas Gatot pun tak lupa mendengarkan Laksana UTBK rangkuman audio, lalu besoknya langsung dipraktikkan lewat tryout. Jadi kalian mau kayak Rusdi atau kayak Mas Gatot, guys? So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK rangkuman audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast masih sama aku Laksana. Dan hey, kalian suka nggak sama intronya? Itu lama loh ngeditnya, wok. And ya, hai, aku Laksana dan alhamdulillah aku berhasil tembus psikologi UGM jalur UTBK dengan skor rata-rata 721, dan sekarang aku bikin konten edukasi gratis untuk bantu teman-teman pejuang PTN tembus PTN impian kalian. Ya, mari kita wujudin mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Nah, teman-teman, di sini kita bakal belajar PU ya hari ini. Kita bakal belajar PU materi ya, jika versus jika dan hanya jika. Oke, jadi hari ini kita akan belajar membedakan jika ya, versus jika dan hanya jika. Karena masih banyak ya teman-teman yang belum tahu apa perbedaan dari kedua istilah ini ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa jawab dulu dalam hati ya. Kalian apa yang kalian ketahui tentang perbedaan jika, ya, perbedaan jika versus jika dan hanya jika. Apa perbedaan dari kedua istilah tersebut? Oke, bisa jawab dalam hati. Nggak apa-apa kalau salah, ya. Nggak masuk nilai rapot kok. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Kita bakal langsung membahas perbedaannya ya teman-teman. Nah, aku bakal langsung memberikan kalian dua pernyataan yang nampaknya mirip, tapi sebenarnya artinya berbeda nih teman-teman. Ya. Pernyataan pertama, Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah. Oke, pernyataan pertama, Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah. Ingat-ingat ya. Itu pernyataan pertama. Pernyataan keduanya apa nih? Versus. Ya, versus pernyataan kedua. Rusdi bertemu ular piton jika dan hanya jika pergi ke sawah. Oke? Jadi perbedaannya, yang pernyataan satu, dia pakai jika. Oke? Yang pernyataan dua, dia pakai jika dan hanya jika. Ya. By the way, kalian nggak perlu nonton videonya ya guys, tinggal didengerin aja. Karena videonya cuman aku ngomong aja nih. Ya. Oke, jadi pernyataan pertama pakainya jika, pernyataan kedua pakainya jika dan hanya jika. Oke. Nah, apa nih perbedaannya? Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang pernyataan pertama dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ya, kalau misal pernyataan yang Rusdi bertemu ular piton ya, Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah. Nah, oke. Kalau misal kenyataannya nih, Rusdi ke sawah ya. Tadi kan aturannya kan Rusdi bertemu ular piton jika apa? Jika pergi ke sawah, itu aturannya. Nah, di sini kenyataannya nih, misal kalau kenyataannya si Rusdi beneran pergi ke sawah ya. Berarti kesimpulannya pasti dia ketemu ular piton ya, karena ngikut sama aturannya dong, ya kan? Gitu. Aturannya apa? Aturannya kalau ke sawah, Rusdi ketemu ular piton. Ya kan? Gitu. Gampang? Oke, ini masih basic banget ya teman-teman. Nah, tapi nih, banyak yang membuat kesalahan setelah ini. Oke? Banyak yang kena jebakannya setelah ini. Kita bakal langsung bahas aja. Tapi nih, ya. Kalau misal kenyataannya hanya disebutkan kalau Rusdi ketemu ular piton. Ya. Misal nih, kenyataannya ya, bayangin aturannya masih sama. Aturannya Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah.
Tapi nih, misal kalau kenyataannya hanya disebutkan kalau Rusdi ketemu ular piton, berarti apa guys? Nah, di sini ya guys, banyak yang salah menyimpulkan bahwa oh berarti si Rusdi pergi ke sawah nih kalau dia ketemu ular piton. Nah, ini belum tentu ya teman-teman, belum tentu si Rusdi pergi ke sawah. Kita belum bisa nyimpulin nih. Kenapa? Ada yang bisa jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena nggak pernah disebutin satu-satunya cara ketemu ular piton adalah ke sawah. Oke? Peraturannya cuma bilang Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah. Tapi nggak pernah dibilang bahwa satu-satunya cara ketemu ular piton adalah ke sawah. Ya nggak? Ya kan? Oke, itu kuncinya di situ. Nah, begitu juga sama. Ketika misal ya, kenyataannya hanya dibilang bahwa Rusdi tidak pergi ke sawah. Ya, misal kenyataannya Rusdi tidak pergi ke sawah. Nah, di sini kalau misal kenyataannya Rusdi tidak pergi ke sawah, ya misal hanya disebutkan nih di soalnya gini ya. Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah. Tapi kenyataannya di soal hanya menyebutkan bahwa kenyataan situasi real no fake-nya, kenyataan realnya adalah Rusdi tidak pergi ke sawah. Ya. Nah, di sini kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa Rusdi tidak ketemu ular piton. Kenapa nih guys? Balik lagi, karena nggak pernah disebutin satu-satunya cara ketemu ular piton adalah ke sawah. Oke? Nah, jadi biasanya kalau kalian masih bingung ya sama tipe soal seperti ini, biasanya tuh nanti dikasih satu pernyataan, sama satu pernyataan tuh tentang aturannya, dan pernyataan keduanya itu tentang kondisi aslinya, kondisi di lapangannya seperti apa. Oke, P1, P2 ya, pernyataan 1, pernyataan 2. Pernyataan 1 itu aturannya. Ya, kalau di sini kan aturannya tadi Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah, itu aturan ya. Nah, kalau misal pernyataan 2-nya itu berbunyi seperti Rusdi ketemu ular piton, ya itu pernyataan yang menggambarkan kondisi nyatanya, kondisi di lapangannya seperti apa, ya. Gitu. Jadi pernyataan 2-nya itu biasanya ngasih tahu kondisi aslinya gimana. Oh, kondisi aslinya Rusdi ketemu ular piton. Maka kesimpulannya gimana? Gitu. Ya, jadi aturan sama kenyataannya dipadukan ya, teman-teman. Gitu. Begitu juga ketika misal kenyataannya mengatakan Rusdi tidak pergi ke sawah. Nah, itu juga contoh kenyataan ya, teman-teman. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi balik lagi ya, kalau misal kenyataannya hanya mengatakan Rusdi tidak pergi ke sawah. Nah, di sini ketika menarik kesimpulan, kita tuh belum bisa menyimpulkan bahwa Rusdi tidak ketemu ular piton. Kenapa nih? 5, 4, 3, 2, 1. Karena nggak pernah disebutin satu-satunya cara ketemu ular piton adalah ke sawah. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu untuk yang jika ya Rusdi bertemu ular piton jika pergi ke sawah. Nah, sekarang kita akan membahas yang jika dan hanya jika. Oke, apa nih perbedaannya ya sama yang jika dan hanya jika? Nah, di sini teman-teman, ya. Nah, sekarang kita moving nih ke pernyataan kedua. Yang jika dan hanya jika Rusdi bertemu ular piton jika dan hanya jika pergi ke sawah. Nah, berarti artinya di sini ya. Artinya kalau si Rusdi pergi ke sawah, dia pasti ketemu ular piton, ya. Dan juga artinya kalau misal si Rusdi ketemu ular piton, berarti dia pasti pergi ke sawah. Oke, itu kalau jika dan hanya jika. Ya. Artinya apa nih? Artinya adalah kalau si Rusdinya ini dia pergi ke sawah, ya dia pasti ketemu ular piton. Kalau ya, dan juga ya, kalau misal dia ketemu ular piton, berarti dia pasti pergi ke sawah. Ya. Nah, di sini jika dan hanya jika itu menyatakan suatu eksklusivitas. Ya, ketemu ular piton hanya bisa diraih oleh Rusdi lewat satu cara aja, yaitu pergi ke sawah berdasarkan aturan tadi. Ya, ketemu ular piton hanya bisa lewat satu cara, yaitu pergi ke sawah ya berdasarkan aturan yang tadi ya teman-teman. Gitu. Nah, di sini kebalikannya tuh juga seperti itu ya. Artinya kalau misal si Rusdi nggak ke sawah,
ya pasti dia nggak ketemu ular piton. Artinya kalau nggak ketemu ular piton, berarti pasti nggak pergi ke sawah. Gitu. Kalau satunya terpenuhi, yang lainnya ikut terpenuhi. Kalau satunya nggak terpenuhi, yang lainnya ikut nggak terpenuhi. Gitu ya. Yang satunya juga ikut nggak terpenuhi. Itu tadi ya. Contoh realnya ya tadi ya. Rusdi bertemu ular piton jika dan hanya jika pergi ke sawah. Karena berdasarkan pernyataan ini, Rusdi itu cuma bisa ketemu ular piton kalau dia ke sawah. Dia mau ke Ngawi, mau ke Ambarawa, mau ke Mojokerto, mau ke Konoha, mau ke Los Santos, mau ke Land of Down, mau kemanapun, ya tapi dia nggak ke sawah, yang nggak bakal ketemu ular piton ya teman-teman. Gitu. Jika dan hanya jika menyatakan suatu eksklusivitas, ya. Di sini ya, ketemu ular piton hanya bisa lewat satu cara, yaitu pergi ke sawah. Nah, ini adalah efek real no fake ya. Dari istilah jika dan hanya jika ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang aku mau kuis deh ke kalian, ya. Aku mau kuis, ya. Kalian bisa jawab dalam hati. Misal nih, disebutkan ada pernyataan, suatu aturan, ya, suatu aturan mengatakan, ya, Azril cukur rambut jika dan hanya jika pergi ke barbershop. Itu aturannya. Azril cukur rambut jika dan hanya jika pergi ke barbershop. Nah, coba kalian jelasin nih teman-teman, ya, apa dampaknya ketika jika dan hanya jika ini dipakai, ya, apa dampaknya kepada Azril? Ya, bisa banget. Jawab dalam hati, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau butuh waktu lebih banyak, bisa di-pause dulu videonya. Oke, sekarang aku mau menyampaikan ya. Artinya nih, kalau Azril ke barbershop, artinya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Artinya kalau Azril ke barbershop, pasti Azril cukur rambut. Oke, mantap. Artinya, kalau, ya, si Azril ini pergi ke barbershop, ya dia pasti si Azril cukur rambut. Gitu. Dan juga misalnya, kalau misal si Azril cukur rambut, ya berarti dia pasti ke barbershop. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Ya, semoga kalian merasa terbantu sama rangkuman audio ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan sama rangkuman materi audio terbaru, ya. Dan teman-teman, aku, ya, ini skrip yang aku baca sudah aku cross check, jadi harusnya sudah aman, 99% aman. Tapi balik lagi ya teman-teman, aku manusia, bisa salah omong, bisa ada yang harus dibenerin. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang bisa direvisi dari apa yang aku sebutin ini, ya kalian bisa banget komen di kolom komentar, dan nanti aku usahain untuk aku pin. Tapi tenang aja, harusnya ini apa yang aku sampaikan tadi udah 99% aman, karena udah aku cek, ya. Tapi ya balik lagi ya, manusia tempatnya salah. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup. Dan ya, mari kita wujudin mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Jangan lupa follow Instagram aku di @laksana.utbk. Oke, ya udah, materinya udah selesai. Kalau kalian mau selesai dengerinnya nggak apa-apa, karena setelah ini aku mau lanjut ngomongin tentang kehidupan, ya, tentang kehidupan perjuangan anak kelas 12, ya, pejuang UTBK, semi gap year juga. Ya kan aku dulu juga pernah jadi pejuang PTN ya, teman-teman. Jadi aku mungkin mau cerita dikit apa yang udah aku pelajari selama perjuanganku itu. Jadi jujur ya, dulu tuh tapi kalian masih mau dengerin nggak nih? Ya sebenarnya ini materinya udah selesai sih. Aku cuma mau cerita-cerita aja tentang perjuangan PTN. Oke, kalian masih mau dengerin? Hai. Oke, aku seneng banget. Nah, jadi ya, dulu kan aku juga pernah jadi pejuang PTN ya, teman-teman. Dan aku tahu ya, tekanannya tuh berat. FOMO-nya tuh berat banget, ya. FOMO-nya berat banget. Tekanannya berat, takut nggak keterima, segala macem. Ya. Dan dulu aku tuh bener-bener kayak ngerasa, kalau misal aku udah tembus ke universitas ini, yaudah aku bakal seneng banget. Dan aku bakal
orang-orang bakal bangga sama aku, bakal ini, bakal itu. Dan ya memang ada benernya. Ya aku alhamdulillah setelah tembus UTBK itu aku seneng banget dan ya aku bangga juga banyak orang yang bangga sama aku. Alhamdulillah ya, alhamdulillah aku sangat bersyukur. Itu bukan sesuatu yang bisa disombongkan ya teman-teman, karena semua itu atas izin Allah ya teman-teman. Titipan dari Allah ya. Nah, tapi aku tuh selama ini ya, kesalahanku pribadi dulu itu adalah aku tuh terlalu ngerasa terlalu apa ya? Banyak motivasi aku tuh lebih dari ada dari gimana ya bicara. Sorry, sorry. Susah ngomonginnya karena ini menyangkut perasaan, oke. Jadi dulu tuh aku apa ya? Ngerasa sebagian besar dari motivasi aku tuh adalah motivasi yang lebih ke motivasi ke atas kekurangan gitu. Kayak aku ngerasa kurang sama diri aku. Ya, aduh aku ngerasa kurang nih sama diri aku. Kayaknya kalau misal aku berhasil ngeraih impian ini, nanti aku bakal lebih nggak kurang deh. Kayaknya nanti orang-orang bakal bisa bangga sama aku bisa punya sesuatu ku banggain, sesuatu yang bisa aku pamerin ke orang. Terus nanti orang bakal kagum sama aku. Nanti orang-orang yang pernah ngeremehin aku, mereka bakal iri segala macam. Ya itu perasaan seperti itu ada dan jujur itu dulu aku lumayan termotivasi sama perasaan-perasaan seperti itu. Kayak oh ya aku harus buktiin kepada mereka yang udah pernah meremehkan aku. Aku harus bisa lebih baik. Aku bakal bikin mereka iri segala macam. Itu ada ya. Dan salah aku dulu adalah aku terlalu hanyut gitu sama pikiran-pikiran yang seperti itu. Perasaan-perasaan yang seperti itu ya teman-teman. Dan saran aku ya, jangan seperti itu teman-teman. Ya, kalau bisa ya kalian mau tembus PTN, itu kalian belajar UTBK, ya kalian raih cita-cita kalian. Itu kalau bisa niatnya bikin niat murni aja. Niat murni karena pengen mengabdi, karena pengen berbagi, karena pengen yang terbaik bagi diri kalian. Nggak usah lah kalian tuh mikirin tentang, oh ya nanti aku bakal pamerin ke sini, pamerin ke situ, aku bakal buktiin orang-orang salah segala macam. Nggak usah teman-teman ya. Ya udah biarin aja kalau ada orang remehin segala macam. Ketahuilah kalau kalian itu selalu berharga. Mau besok keterima atau besok nggak keterima, kalian tetap keren, kalian tetap berharga, kalian tetap indah, dan ya aku bangga sama kalian semua. Jadi mau tembus atau nggak tembus ya besok ya teman-teman. Aku tetap bangga sama kalian. Tapi ya doa aku semoga bisa tembus PIL 1 lah ya. Dan kita bikin JJPTN bareng nanti. Ya udah guys, semangat, see you.